Mari kita berdoa sungguh benar. Engkau Allah yang setia, Yahweh Shammah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah bayang-bayang maut. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Bapak, kalau kami punya kesempatan kembali malam hari ini ada di dalam pertemuan meeting online ini. Bapak, kiranya kami boleh sama-sama belajar firman, firman-Mu lah pelita bagi kaki kami terang, bagi jalan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami. Memberi kami pengertian, memberi kami kekuatan untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Amin. Tuhan, izin saya share screen. Baik, beberapa tema sebelumnya ya terkait dengan kesungguhan hati kita, bagaimana kita harus melekat erat seperti carang yang melekat kepada pokok anggur ya, sumber kehidupan yang sesungguhnya. Nah, di dalam perjalanan iman kita seringkali tanpa disadari kita mulai kehilangan visi. Ya, kita kehilangan visi, kita menjalani kehidupan, apalagi kita yang bekerja atau teman-teman adik-adikku yang kuliah begitu. Waktu kita banyak tersita di keseharian kita dan perjalanan kekristenan itu menjadi satu rutinitas ya yang sering sebetulnya kita mulai kehilangan arah, kehilangan visi, kehilangan tujuan, tidak fokus begitu. Dan yang lebih membahayakan sebetulnya ketika kita kehilangan visi, kita mulai kurang percaya. Ya, karena kita mulai melihat apa yang ada di sekeliling kita. Dan apa yang ada di sekeliling kita tidak selalu baik karena memang firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Ya, bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan itu terjadi ya. Orang lebih banyak menyalahkan orang lain daripada melihat atau introspeksi kepada dirinya sendiri. Siapapun salah, situasinya salah, orang lain salah, kecuali dirinya begitu. Ya, dan ini membuat banyak masalah, banyak konflik dalam hubungan antar manusia dimanapun, ya, pertemanan, pekerjaan, bahkan di dalam komunitas gereja, begitu terjadi konflik karena apa? Kehilangan visi, gitu. Bahwa pada awalnya yang dicari adalah Tuhan, kemudian mulai masuk di dalam organisasi, yang dicari adalah kedudukan. Tidak jarang, maka dalam satu sinode ya,
Tidak ada bedanya, sama sekali tidak ada bedanya dengan organisasi yang non agamaan ya, organisasi politik gitu, yang penuh dengan em, politik uang begitu. Itu terjadi dan itu disaksikan oleh eh, orang-orang internal gereja ya, internal sinode tertentu, sampai kan nggak ada bedanya. Sebelum pemilihan ketua sinode gitu dikumpulkanlah di hotel tertentu, maka politik uang berjalan. Menjadi pertanyaan besar ya, apa yang kamu cari gitu? Apa yang kamu cari? Dan ini bukan orang-orang yang artinya baru mengenal Tuhan begitu ya, sehingga salah arah. Enggak, ini orang-orang lama, para hamba-hamba Tuhan, sangat senior begitu ya, sangat senior. Tapi terjadi di organisasi-organisasi gereja itu ada politik uang untuk satu kedudukan. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah serius itu mereka kehilangan visi. Ya, orang waktu cinta mula-mula ya, maka Tuhan menegur untuk kembali kepada cinta yang mula-mula. Karena pada waktu cinta mula-mula itu nggak ada yang lain, hanya Yesus saja kan begitu. Kalau kita cinta mula-mula dengan pasangan kita kan begitu ya. Kita keluar ingat kamu ya, kita makan ingat kamu, kita lagi lakukan apa ingat kamu, selalu ingat kamu begitu ya. Visinya cuma pasangan kita. Dan ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan, ingat Tuhan. Ya itu betul-betul terjadi. Apapun yang kamu lakukan, baik kamu makan, minum, ya, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu terjadi karena semuanya seolah-olah untuk Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu bertahun-tahun, orang mulai bergeser begitu, visinya mulai hilang dan tidak dia sadari. Gitu. Dia merasa masih di jalurnya Tuhan, padahal sudah di jalurnya pribadi. Ya, itu di jalur keinginan-keinginan pribadi. Oke, you are what you see ya. Kamu adalah apa yang kamu lihat. Ya, setiap kali kalau kita melihat hal-hal yang nyata-nyata di hadapan kita, ya, dan itu kita lihat setiap hari, maka apa yang kita lihat setiap hari itu menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Di awal-awal saya melakukan pekerjaan, yang membangun bisnis begitu, kita banyak melakukan pemasangan perangkat, kita masuk ke area di daerah Nusa Tenggara Barat. Daerah Nusa Tenggara Barat ya, daerah Mataram begitu, untuk pemasangan perangkat telekomunikasi. Itu sore dipasang, besoknya hilang. Ya, barang itu sore dipasang, besok sudah hilang. Tapi orang-orang di situ kasih tahu, Pak, kalau mau Bapak dapatkan kembali itu barang, Bapak pergi ke sana namanya Kampung Maling. Saya sendiri belum pernah ya ke Kampung Maling itu. Maka di Kampung Maling itu melakukan tindak pidana pencurian itu sesuatu yang biasa. Karena apa? Mereka melihat bagaimana orang-orang dewasa melakukan tindakan itu. Profesinya memang maling gitu. Profesinya maling. Dan mungkin di sana ada sekolah yang tidak resmi gitu ya. Bagaimana menjadi maling yang profesional gitu ya. Begitu. Dan betul gitu. Informasi yang saya dapat, barangnya ada, berani tebus berapa. Ya, barangnya ada, berani tebus berapa. Nah, tidak hanya itu yang
contoh ekstrim ya, bahwa orang bisa menjadi pencuri karena melihat setiap hari orang mencuri dan itu menjadi eh, penghidupannya, pekerjaannya yang mencuri, ya, pekerjaannya mencuri, sehingga wajar. Nah, di dalam kehidupan berumah tangga begitu, kalau anak melihat setiap saat orang tua berkelahi, bertengkar, ya dengan kata-kata yang mulai tidak sewajarnya didengar anak kecil, apalagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan itu dilihat dengan jelas setiap hari, maka menurut si anak, kata-kata itu kata-kata yang wajar, kata-kata yang menusuk hati, bahkan kepada pasangannya itu sesuatu yang wajar, bahkan kekerasan itu sesuatu yang wajar. Maka anak yang bertumbuh di dalam lingkungan yang keras, itu kasar, ya tidak akan jauh, ya. Buah tidak akan jauh dari pohonnya, itu begitu. Dia melihat setiap hari apa yang orang tuanya lakukan, dia akan lakukan hal yang sama. Lingkungan itu membentuk kita, ya. You are what you see. Dan itu tidak tertutup kemungkinan apa yang terjadi di dalam gereja, apa yang terjadi di dalam lingkungan yang kita anggap rohani, orang menyerang gitu, orang eh, dengan apa namanya, alasan-alasan tertentu dia membalas kejahatan bukan dengan kebaikan, dengan kejahatan yang lebih jahat gitu ya. Itu membentuk gitu. Dan bahwa kemudian kerohanian itu menjadi satu, ya, kebiasaan, bahwa kita ini ibadah itu satu kebiasaan, bahwa orang Kristen itu wajarnya normalnya beribadah, kalau nggak beribadah ada yang aneh gitu. Jadi hanya itu saja, hanya sampai di level apa yang kelihatan, bahaya ya, karena kalau kita melakukan hanya apa yang kelihatan, itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi jauh lebih jago ya untuk melakukan apa yang kelihatan. Karena mereka coba mengikuti hukum-hukum yang tertulis semuanya begitu. Dan itulah yang dilakukan gitu ya. Semuanya akhirnya kembali sekedar kepada ritual, kembali kepada eh, sederetan aturan yang memang harus dipenuhi gitu. Tapi maknanya sudah tidak ada. Ya. Kita menjadi apa yang sekeliling kita itu anggap wajar. Ayat ini ayat yang sangat sering kita dengar, ya, dan ini sering disampaikan ke para pemuda dan pemudi. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik begitu, ya. Dan kita paham ayat ini, tapi yang lebih sering adalah kita tidak melakukan. Itu problem tuh. Ya, kita paham ayat ini, tetapi kita masih bergaul dengan orang-orang yang bermasalah. Dan kita mulai berwarna seperti mereka gitu. Warnanya kita itu mulai hilang, warna kita ini hilang dan menjadi warna seperti warna yang lain. Kalau cat begitu ya, cat kita hanya satu tetes, dimasukkan ke dalam satu pail ya, satu tempat isi cat yang misalnya satu warna penuh, maka yang satu tetes itu nggak akan berdampak. Langsung kalau diaduk hilang, langsung hilang. Nah, tujuan yang kabur ya, tujuan yang tidak jelas, itu membawa kita kepada titik yang keliru akhirnya. Maka kita sempat diingatkan, kita perlu kompas iman. Kompas
iman. Nah, kalau iman yang menjadi kompas mulai tergerus ya, imannya mulai tergerus. Tanpa disadari kemudian imannya tidak kokoh, tidak berakar, tidak makin dalam, ya. Apalagi kemudian justru mulai bergeser bukan di atas batu karang, tapi di atas pasir, kemudian datang hujan badai, itu ke bawah, terbawa itu ya. Dengan mudahnya itu hilang itu, rumah itu hilang ke bawah ya. Sekarang lagi musim banjir ekstrim luar biasa, ya. Yang kita lihat kadang apa? Rumah terbawa, loh. Sudah tidak ada di tempatnya lagi karena dia tidak tertancap pondasinya dalam. Kapan hari saya lihat video klip pendek ya, simulasi gempa dilakukan gitu ya di Jepang, hanya dalam satu tempat kaca seperti akuarium, terus diisi tanah gitu, diisi tanah, tanahnya lembab gitu ya. Terus ada kayak maket ya, rumah-rumahan begitu, tapi rumah-rumahan ada yang ditancap ya pakai semacam sumpit gitu dalam gitu. Ada yang hanya ditaruh ya, ditaruh begitu aja di atas tanah itu. Terus ditaruh lah, ada mobil-mobilan, terus apa? Digoyang ya, karena itu kayak semacam akuarium, tempat kaca, disimulasi gitu, digoyang, terus digoyang. Itu lama-lama itu tanah itu yang tadinya kelihatannya kering, padahal di bawahnya basah, itu jadi kayak lumpur begitu. Terus rumah yang tidak ditancap kayak bor pile begitu ya, fondasi bor pile, itu lama-lama bisa tenggelam loh itu, masuk begitu. Terus, wah, kita juga begitu tuh. Kalau setiap hari digoyang terus ya, iya ya, seperti iman, goyang terus, goyang. Kalau nggak nancep kokoh kuat gitu ya, digoyang tiap hari, ambles juga, terhilang juga, tenggelam ke dalam tanah tadi yang bergoyang terus. Maka kita perlu memastikan lingkungan yang sehat, yang membuat iman kita bertumbuh kuat. Ya, iman kita bertumbuh kuat. Jangan ada di dalam kumpulan pencemooh gitu ya. Kemarin ada satu, saya sering kirim untuk memperkuat gitu ya, memperkokoh anak-anak saya itu karena jauh ya, saya cuma kirim ada dari Instagram itu ada satu gambar bagus. Gambarnya ada orang berkumpul begitu, terus dia kasih tahu, kalau engkau duduk di dalam kumpulan orang yang membicarakan orang lain, berhati-hatilah. Sebab kalau engkau pergi meninggalkan mereka, sangat mungkin engkau lah yang dibicarakan oleh mereka. Ya, jadi kalau kita kumpul ada orang, kemudian yang dibicarakan orang ya, oh si itu, si Anu gini loh, si Ani begini loh. Wah, kalau nggak ada sesuatu yang memperkokoh iman di dalam pembicaraan, mending kita keluar dari lingkungan itu. Jangan berlama-lama di dalam diskusi orang yang membicarakan orang lain, orang yang membicarakan kejelekan orang lain. Karena suatu saat kitalah yang dibicarakan oleh mereka. Atau kalau lebih buruk, malah kita yang menjadi orang yang melakukan fitnah, gosip terhadap orang-orang lain yang belum tentu benar. Hati-hati. Nah, ini ada satu hal yang bagus ya. Saya akan coba ambil di dalam kisah orang yang lumpuh
yang mengharapkan ada mujizat terjadi, dan dia sudah 38 tahun. Ini nggak kira-kira loh teman-teman, Bapak Ibu Saudara. 38 tahun ada di tepi kolam Bethesda. Berharap satu saat dia bisa nyemplung ke dalam kolam yang bergejolak karena malaikat turun ke situ dan terjadi kesembuhan. Sampai dia nginep di situ. Ya, sampai dia nginep, nggak cuman duduk di situ ya, dia nginep tidur di situ. Menjadi penghuni tetap kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 6 mengatakan demikian, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ya, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya jelas, tidak mungkin disalahpahami. Pertanyaannya cuma sekedar mau atau tidak. Jawabannya mestinya orang menjawab apa? Mau atau tidak mau gitu. Sesederhana itu. Maka saya yakin orang tua ini, bayangkan 38 tahun, orang tua ini, visinya adalah datang ke Bethesda, visinya cuma satu, apa? Sembuh. Visi awal dia ke sana, sembuh. Tapi ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Dia sudah tidak punya visi itu. Ya, dia sudah tidak punya visi itu. Dia sudah mungkin frustasi dan kemungkinan ya, karena nggak tertulis itu. Saya hanya berpikir dia seperti orang yang waktu itu juga meminta-minta kepada Petrus, ya, menjadi peminta-minta. Visinya harusnya apa? Sembuh. Tapi pada akhirnya itu menjadi penghidupan dia, menjadi peminta-minta. Maka Petrus mengatakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, ya kan? Tapi di dalam nama Tuhan Yesus engkau bangkit berjalan, ya. Itu kisah terjadi sehingga saya melihat bahwa orang tua ini pun pada akhirnya mungkin karena tidak tertulis. Saya hanya bisa menafsirkan kondisinya menjadi peminta-minta juga di situ, ya. Orang ini menjadi peminta-minta. Yohanes 5 ayat 7 jawab orang sakit itu kepada Tuhan. Dia tidak menjawab mau. Sederhana harusnya ya. Kalau kita sakit, kalau kita doa cuma satu. Tuhan, sembuhkan. Tuhan tolong. Ya, kiranya belas kasihan Tuhan dicurahkan dan kita minta sembuh. Nggak minta yang lain. Tetapi jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, kalau kita lihat kan jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya cuma sekedar mau atau tidak mau. Jawabannya juga sekedar mau atau tidak mau. Tapi yang terjadi jawabannya adalah alasan. Jawabannya adalah alasan. Seolah-olah pertanyaannya jadi begini. Seolah-olah pertanyaannya begini.
Kenapa kamu nggak sembuh-sembuh? Ya, pertanyaannya kalau kenapa engkau tidak sembuh-sembuh? Jawabannya, Tuhan, tidak ada yang tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau ditafsirkan lagi ya, karena ini bisa ditafsirkan begini. Kenapa kamu jadi pengemis di sini? Kenapa kamu jadi pengemis di sini? Oh, Tuhan, sebetulnya aku nggak mau ngemis. Tujuan saya ke sini sembuh. Tujuan saya ke sini sembuh. Tapi ya tidak ada yang nurunin aku Tuhan ke kolam itu. Kalau airnya mulai goncang, ya. Dan kalau rebutan saya selalu kalah. Ya sudahlah, saya akhirnya di sini dan kemudian jadi pengemis. Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Mencari alasan kenapa dia akhirnya bertahan mencari penghidupan yang tidak mulia lah gitu ya. Menjadi pengemis kan tidak mulia. Walaupun pengemis itu bisa menjadi profesi seperti tadi ya. Saya ngomong, ada maling yang menjadi profesi karena apa? Dia lihat maling sesuatu yang wajar. Menjadi pengemis karena dia lihat orang lain juga mengemis, maka mengemis sesuatu yang wajar. It is one of normal profession. Itu salah satu profesi normal, pengemis. Dan waktu dulu saya tinggal di kota Cirebon, saya SMA di Cirebon ya. Itu menjelang hari raya besar gitu ya, umat tertentu. Itu kan orang banyak beramal ya. Wah, di hari-hari tertentu orang beramal lebih. Sebab dianggap kalau beramal di dalam bulan-bulan itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau di periode waktu yang lain, pahalanya lebih kecil. Itu orang yang kita tahu gitu. Orang itu punya rumah, orang itu punya pekerjaan, bukan pengemis. Tapi lewat depan rumah kami, pakai pakaian compang-camping, bawa karung, menyapa gitu. Karena kita tahu gitu, sering ketemu gitu. Terus kita tanya, Bu kemana? Mau ngemis dulu. Karena di momen bulan-bulan itu, oh mengemis itu hasilnya bisa jutaan. Ya, di momen-momen bulan itu orang itu bisa menjadi lebih ramah, menjadi murah hati. Di bulan-bulan lain pelit, di bulan itu dia bisa jadi ramah dan murah hati karena pahalanya lebih besar ya. That happens gitu, itu terjadi. Itu fakta. Nah, kemungkinan seperti itu ya, karena di dalam Alkitab nggak ditulis. Sehingga kita berpikir orang ini menjadikan kondisinya sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dia sudah kehilangan fisik. Awalnya dulu pengen sembuh, belakangan dia menikmati. Udahlah di situ aja. Banyak orang yang berbelas kasihan kepada saya. Ya udah di situ aja. Langsung gelar tempat tidur. Sekalian tidur di situ. Nah, bagaimana supaya kita nggak terjebak dan akhirnya kita menjadi seperti orang lumpuh ini. Kita menjalani kehidupan yang tidak mulia karena kehidupan yang tidak punya visi itu bukan kehidupan yang mulia gitu.
Jadi bagus ya tentunya ya. Kenapa para hakim itu dipanggil yang mulia begitu? Selain bahwa memang mereka punya tugas yang mulia untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum gitu ya. Maka disebut yang mulia majelis hakim gitu. Mereka juga keputusannya nggak bisa diintervensi. Hakim itu bisa memutuskan sesuatu perkara berdasarkan selain fakta-fakta persidangan pada akhirnya apa? Hati nurani hakim. Ya, hati nurani hakim akan memutuskan. Dan kadang-kadang keputusan satu hakim di satu masalah tertentu dipakai menjadi referensi atau namanya jurisprudensi ya, yang belajar hukum itu. Menjadi jurisprudensi bagi hakim yang lain. Karena hakim itu apa tuh ya? Mencoba mengembalikan visi sebetulnya. Bahwa kejahatan itu tidak mulia. Ya. Kamu tidak seharusnya berbuat jahat. Yang mulia itu kalau kamu melakukan visi. Kalau orang punya visi, tentu visinya apa tadi? Orang tidak dari kecil itu punya cita-cita sebagai koruptor kan? Apa cita-cita? Kayaknya jadi koruptor itu yang enak sekali ya. Kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Ya, tapi itu tidak mulia. Menjadi koruptor itu tidak mulia. Menjadi maling, menjadi pencuri itu tidak mulia. Hanya orang yang memiliki visi dan melakukannya dan eh, apa namanya eh, mewujudkan visi itu mulia. Ya maka kita diingatkan kembali oleh Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus sudah nggak tanya lagi, beda ya, beda ya. Kenapa Tuhan Yesus tanya ke Petrus 3 kali? Kenapa Tuhan Yesus tanya ke Petrus 3 kali? Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak tanya 3 kali ke orang yang lumpuh, yang sakit ini? Ya kalau Petrus ditanya kan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab kan? Petrus jawab pertanyaannya. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus nggak ngawur. Jawabnya sesuai pertanyaan. Maka Tuhan Yesus tanya lagi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus masih jawab. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, tapi kalau orang yang lumpuh ini kan nggak ditanya 3 kali. Orang lumpuh ini hanya ditanya sekali dan jawabnya tidak sesuai pertanyaan. Tuhan Yesus tanya lagi nggak? Sebentar, sebentar, sebentar. Tanyanya saya tadi nggak begitu loh. Kenapa jawabanmu berbeda? Nih saya ulangi pertanyaannya ya. Tolong dengar baik. Pertanyaan saya, maukah engkau sembuh? Tolong jawab. Kan nggak seperti itu. Dialognya tidak terjadi seperti itu loh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah nggak lagi tanya. Tuhan Yesus hanya berikan perintah. Hanya berikan perintah. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tuhan Yesus cuma kasih tahu begini. Visimu itu bukan itu. Visimu itu sembuh. Lakukan. Kembali kepada visimu. Bangun. Karena itu sebetulnya visimu. Bangun. Angkat tilammu. Jangan jadikan tilam itu tempat nyamanmu lagi.
angkat jalan. Karena sebetulnya yang kamu inginkan dari dulu 38 tahun yang lalu kamu tuh pengen jalan, bukan? Tuhan perintahkan, bersyukurnya, bersyukurnya orang ini taat, ya. Orang ini taat. Bisa dia tetap kekeh, tetap tidak, dia bilang, aduh Tuhan, Tuhan kok nyuruh yang aneh-aneh. Apa Tuhan nggak lihat saya ini 38 tahun Tuhan? Saya ini lebih pengalaman, ya. Saya ini lebih pengalaman. Tuhan Yesus jauh lebih muda dibanding dia. Saya ini lebih pengalaman sebagai orang lumpuh. Masa disuruh jalan? Udahlah, nggak usah aneh-aneh. Saya tetap di sini aja, Tuhan cari aja orang lain yang bisa disembuhkan gitu kan. Bisa begitu. Tapi kebetulan orang ini masih masih dengar, masih dengar ya. Imannya bangkit, imannya bangkit. Maka iman itu yang menjadi dasar dari apa yang kita percaya itu, menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat itu. Cuma satu kalau mau tetap dipastikan kokoh, lakukan firman. Lakukan firman. Walaupun nggak masuk akal, ya, walaupun nggak masuk akal, lakukan firman. Taat saja. Just do it, begitu kata sepatu Nike ya. Just do it. Lakukan saja. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lalu lompat ke ayat 14, ya, setelah banyak peristiwa dari ayat 9 ke ayat 14, karena itu hari Sabat ya. Orang Farisi kemudian, aduh, orang Farisi mah cari-cari salah aja ya. Siapa yang nyuruh-nyuruh kamu gotong-gotong tilam itu hari Sabat, nggak boleh orang kerja gitu kan. Ya. Terus si orang lupa nggak tahu itu siapa tadi yang nyuruh kan gitu. Saya lakukan aja dan saya sembuh gitu. Ayat 14 kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Sudah berbeda ya tadi di kolam Bethesda. Terus orang ini pergi ke bait Allah sehingga bertemu Tuhan Yesus. Dan ayat ini mirip seperti ayat yang disampaikan atau firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan yang berzina yang ketemu di pinggir sumur ya. Sama kata-katanya. Apa? Jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Sebab kemungkinan kalau orang kemudian kembali kepada kehidupan lamanya, iman yang tadinya sudah dibangun kembali, runtuh lagi, mau bangkitin iman lagi itu susahnya lebih berat lagi. Dan kemungkinan itu menjadi titik yang disebut point of no return. Satu titik yang tidak bisa balik. Karena dia pernah merasakan anugerah yang begitu besar dan dia saja menyepelekan itu. Ya, tidak ada pencurahan darah yang kedua untuk menebus dosa. Maksudnya begitu. Sudah. Nggak ada lagi ampun kalau kemudian orang menganggap remeh anugerah. Yang padahal kita dapat karena begitu mahal kita nggak mampu beli. Oke? Nah, seringkali kita kehilangan visi karena kita mulai kehilangan kesadaran bahwa kita ini memiliki Tuhan yang besar. Ya, kita memiliki Tuhan yang besar. Kita merasa kita dekat dengan Tuhan,
tapi kita tidak menunjukkan pribadi yang mempercayai Tuhan yang besar. Ada kisah lain, ya, 5 roti dan 2 ikan, ya. Kita sekolah minggu belajar itu terus pasti ada semua, ya. Diambil dari kisah ini, saya bacakan Markus 6 ayat 35, ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Ini sesuatu yang wajar, ya, sekali lagi yang dilakukan murid-murid sesuatu yang wajar, yang biasa mereka lihat, ya. Sewajarnya orang membeli makan, mengurusi dirinya sendiri, tidak merepotkan Tuhan, ya. Maka mereka minta supaya Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang mengusir. Ya, Tuhan yang mengusir, suruh mereka pergi, silakan beli makan gitu, ya. Dan padahal ada ayat, ya, yang mengatakan apa? Mereka mencari Tuhan itu bukan bukan karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tapi karena roti. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kemudian sama nih, ya, coba lihat murid-murid ini harusnya, ya, harusnya sih, ya, harusnya kan diskusi sama gurunya. Tapi mereka sudah punya frame berpikir, ya, framework berpikir yang membuat mereka tidak berdiskusi dengan gurunya, tapi mencari argumentasi, mencari alasan seperti orang yang lumpuh tadi. Oh, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Bayangin, ya, si murid-murid itu sudah bisa menghitung. Wah, kalau orang segini banyak, itu harus beli roti harganya 200 dinar. 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari, ya. 200 dinar. Orang bekerja 200 hari. Bayang, ya. Waduh, kalkulasinya di kepala ini udah banyak. Langsung bisa ngitung. Wah, kalau orang sekian ribu butuh uang 200 dinar untuk beli roti segitu banyak. Pesan catering segitu banyak. Hitung ya jumlahnya. Harusnya kalau orang normal, ya, kamu harus memberi mereka makan. Guru, beritahu kami caranya. Ya. Guru, beritahu kami caranya. Siap, guru. Ya, gimana caranya? Ini enggak loh. Dia langsung berbantah-bantah nih dengan gurunya. Dia lupa, ya, punya Tuhan yang besar. Dia malah langsung berhitung, ya. Jadi haruskah kami beli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kalau mau ditambah kalimatnya, saya duit 2 dinar aja nggak punya, guru. Kira-kira begitu mungkin, ya. Guru ini minta yang aneh-aneh gitu. Mungkin begitu. Kalau mau dilanjutkan, gitu. Jadi bukan mencari apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki, berusaha memahami firman Tuhan,
untuk bisa melakukan, tapi sudah mengatakan, sebetulnya kalimat itu mengatakan, gak mungkin. Gak mungkin lah Tuhan. Kami gak punya uang 200 dinar. Kami harus beli. Dari mana duitnya? Gitu kira-kira lah ya. Gitu kira-kira teman-teman duitnya. Nggak apa namanya. eh, duit itu menjadi alasannya mereka gitu. Tapi ya berkata kepada mereka. Tuhan berkata kepada mereka. Berapa banyak roti yang ada padamu? Saya dulu pernah khotbah ini temanya What is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Gitu ya. Karena Tuhan hanya melakukan berdasarkan apa yang kamu mampu, bukan apa yang kamu tidak mampu. Nah, maka kan sempat kan ada satu ayat ya, beri ya, beri dari apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Karena kamu harus memberi dengan sukacita. Tuhan sendiri yang nanti akan bekerja kalau kamu bersedia, kan begitu. Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Nah ya, dan Tuhan bekerja melalui apa yang ada pada kita. Melalui 5 roti dan 2 ikan itu. Ya, dan sebetulnya Tuhan mengajar melalui anak kecil karena ini di ayat yang lain adalah lunchbox-nya anak kecil ya, gitu, gitu, gitu. Yang dibawa sama anak-anak. Anak-anak si anak itu mau lo menyerahkan, belajarlah sama anak itu. Dia nggak stingy, nggak serakah, dia nggak mau misalnya kalau anak-anak biasanya apa? Nggak mau ya suruh kasih ke omnya, nggak mau ini punya saya, om cari aja sendiri gitu. Tapi enggak, anak aja bisa kasih punya dia orang lain ya. Kamu serakah, kamu pelit, langsung berhitung ya, langsung di kepalanya ada kalkulator. Waduh, 200 dinar, yang bener aja guru gitu. Tuh loh, sana lihat, itu ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, anak kecil yang punya. Anak kecilnya serahkan kepada mereka tuh, belajar sama anak kecil aja kasih ya. Dan kasihnya semua loh, kasih dah apa yang ada pada anak kecil itu. Nah, ketika kita melihat masalah itu besar, artinya kita melihat masalah itu jauh lebih dekat daripada Tuhan. Di murid-murid ini melihat masalah di hadapannya jauh lebih besar daripada Tuhan yang besar. Tuhannya kelihatan kecil gitu kan. Masalahnya kelihatan besar. Wah, di depan mata ini udah malam nih. Ya, kalau mereka nggak makan, masalah besar nih. Mereka ngamuk jangan-jangan ini. Sementara Tuhan berharap kalau kamu dekat dengan Tuhan, lihat loh ya, Tuhan itu besar. Masalah itu kecil. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan harusnya besar. Kalau masalah itu jauh, kecil, itu kan kayak perspektif ya. Kalau kita melihat sesuatu dekat mata kita kelihatan besar. Tapi kalau kita jauhkan kelihatan kecil. Maka kalau Tuhan itu memang dekat dengan kita, Tuhan itu besar. Tapi kalau kita selalu menganggap masalah itu yang dekat dengan kita, masalah jadi besar. Tuhannya jadi kecil. Yang terakhir, ini slide terakhir ya. Kisah yang lain. Ya, kisah yang lain. Tidak pernah dijelaskan. Ini kan kisah ini kita juga sering bawakan di sekolah minggu ya. Tidak pernah dijelaskan bahwa
Di dalam perahu yang ditimbus badai gelombang, yang saat itu Tuhan Yesus tidur di buritan, isinya itu 12 murid Tuhan. Nggak ada, nggak ada ya. Coba dicari. Ya, bahwa kedua belas murid Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Enggak. Bahkan yang ada di dalam perahu itu saya yakin itu ada ahli Taurat. Kenapa? Karena ada di ayat 19, Matius 8 ayat 19. Coba ya nanti Bapak Ibu Saudara pelajari, baca baik-baik. Saya juga baru loh ini. Waktu mempersiapkan khotbah ini, saya senang ya kalau mempersiapkan itu ada hal-hal yang baru Tuhan taruh. Tuhan, terima kasih ya. Ini seperti harta karun ya. Ketika saya buka lagi, ah dahsyat ya Tuhan tuh ya. Ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Maka saya yakin, karena dia ngomong begitu, dia ikut di dalam kapal. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dia pengen nempel terus sama Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus naik perahu dan berlabuh, dia pasti ikut. Dia ingin menunjukkan komitmennya, dia ikut. Tapi kemudian kan Yesus mengingatkannya, ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang, burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Udah kasih warning, nggak enak loh. Kamu akan menjalani hal-hal yang sulit. Ya, kamu mengikut aku, ya kata Tuhan Yesus itu. Jangan berharap kenyamanan, jangan berharap ketenangan, ya. Jangan berharap hal-hal yang normal. Jangan berharap hal-hal yang normal yang biasa kamu lihat. Visimu akan berubah kalau kamu ikut aku. Kemudian yang orang lain, seorang lain, salah seorang muridnya. Nah ini baru salah seorang murid yang berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Baru aku ikut engkau. Maksudnya begitu ya. Sebentar, tak siap-siap. Tapi Tuhan Yesus berkata ya kepada murid ini, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya apa? Orang yang tidak mau ikut Tuhan Yesus mati begitu. Karena upah dosa itu maut, upah dosa itu mati. Artinya orang yang tidak mau diselamatkan, ya pasti mati. Namanya nggak mau diselamatkan. Nah ini kan banyak penafsiran ya. Eh, Dalam salah satu khotbah yang saya dengar dan itu masuk logika ya. Jadi orang ini ada urusannya sama duit juga nih. Sebab kalau seorang anak yang ketika orang tuanya mati dan dia tidak ikut menguburkan, dianggap anak durhaka dan tidak masuk atau tidak layak mendapatkan warisan, gitu katanya di dalam eh, konteks budaya Yahudi lah gitu ya. Begitu sehingga dia nggak mau kehilangan warisan, dia pulang untuk menunjukkan bakti kepada orang tuanya yang sudah mati dengan menguburkan begitu. Jadi bukan masalah dia menghormati orang tua, tapi dia nggak mau kehilangan warisan. Begitu ya konteksnya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi murid-muridnya pun ini termasuk ahli Taurat itu. Karena tidak pernah dikatakan
Siapa saja yang ikut gitu ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus, dihempas, ditunggang balikkan gelombang ya. Tetapi Yesus tidur. Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi sudah mengikut Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas maut. Ya, padahal di ayat 22, dengan mengatakan ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Dengan kata lain, ikutlah aku, maka kamu tidak akan mati. Ya, tapi murid-murid ini nggak paham. Bahkan mengikut Tuhan pun masih takut mati akhirnya. Tuhan tolonglah kita binasa. Maka kemudian Tuhan menegur. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali ya. Sudah ada sangat dekat dengan Sang Juru Selamat, dengan Tuhan kita yang sudah menunjukkan kedahsyatannya, mujizatnya, pun tidak percaya. Pun tidak percaya. Dia kehilangan visi gitu. Jadi ikut Tuhan Yesus, visinya apa gitu? Ikut Tuhan Yesus, visinya apa? Kok masih takut mati gitu ya? Kok masih nggak percaya? Maka malam ini sederhana, kita mengikut Tuhan, tentu kita masih hidup di dunia, tentu ada banyak hal yang kita bisa lihat di sekeliling kita, tapi hati-hati. Jangan sampai yang kita lihat di sekeliling kita membuat kita kehilangan visi. Bahwa sesungguhnya yang kita ikuti itu Tuhan, bukan yang lain. Nah, kita menjadi takut ketika kita ada masalah dengan penghidupan kita, pekerjaan kita. Ya sekarang mencari pekerjaan sungguh sulit. Mencari pekerjaan sungguh sulit. Kemarin ada eh, komisaris saya cerita, ada lowongan dibuka di kelurahan dia, ya di Cempaka Putih, Jakarta sini. Lowongan untuk tukang sapu jalan. Lo bersih-bersih. Lowongannya untuk 3 orang. 3 orang tukang sapu jalan. Yang ngelamar 107. Lowongan ini bukan pekerjaan yang prestis gitu ya. Tukang sapu. Dibutuhkan 3 orang tukang sapu untuk kelurahan Cempaka Putih itu, yang melamar 107 orang. Betapa beratnya mencari penghidupan. Ya, di sisi yang lain ada eh, video yang viral, orang mau cari kerjaan ribuan. Ya saya lihat sampai itu ada, cuma baru mau masukin lamaran itu berjejal, berdesakan, sikut-sikut. Ada jembatan kecil gitu. Itu sampai yang putri-putri kecemplung di got, di drainase yang cukup dalam. Saya lihat, kasihan sekali. Aduh, kasihan gitu. Jadi memang tidak mudah. Ya. Itu nggak mengikut Tuhan saja tidak mudah. Ya. Itu mengikut hal-hal yang umum di dunia tidak mudah. Apalagi mengikut Tuhan. Jangan berharap jalan mudah.
mengikut Tuhan Yesus jangan berharap jalan mudah. Kita akan kehilangan visi dan kita tidak akan menjadi orang yang mulia. Karena akhirnya kita mudah terseret, terbawa orang lain. Mari kita mantapkan lagi, tancapkan lagi iman yang kokoh. Jalan ke depan tidak semakin mudah, tantangannya makin besar, makin merapat dengan Tuhan, makin lekat. Sehingga kita melihat Tuhan yang besar dan bukan masalah yang besar. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Pastor Lepri masih mute. Oh iya, sorry, sorry. Iya, oke. Teman-teman diberkati ya, teman-teman. Materi kita malam ini mengingatkan supaya kita tidak apa? Kita tidak kehilangan visi, ya. Visi itu tujuan, ya. Ada teman-teman yang mau bertanya atau bersaksi? Silakan. Mengenai kehilangan visi di dalam Tuhan, hampir-hampir kehilangan visi. Ada nggak Ada teman-teman? nggak teman-teman? Itu sangat penting. Kenapa kira-kira kalau kita kehilangan visi? Iya kan. Kenapa kalau kita kehilangan visi di dalam Tuhan? Nah, ada nggak yang mencoba kalau kita kehilangan visi dalam Tuhan gimana? Daripada tidak menjawab, saya tanyalah satu-satu ya. Yanti, siap-siap Yuli. Gimana kalau kita kehilangan visi di dalam Tuhan? Apa yang terjadi? Kupang kebanjiran atau apa? Silakan. Kita tidak punya tujuan kemana kita akan pergi, dan kita tidak punya tujuan kemana kita akan melabuhkan pengharapan kita. Coba ulang, gimana? Kita tidak punya tujuan kemana kita akan pergi, dan kita tidak punya tujuan kepada siapa kita melabuhkan pengharapan. Itu dari Yanti. Toriandri, Evangelis. Kalau kehilangan visi di dalam Tuhan, apa dong yang terjadi? Kalau menurut saya, kalau kita kehilangan visi dalam Tuhan, ketika kita dalam uh, lembah kekelaman, pasti mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi kita memfokuskan uh, kepada kita dalam lembah kekelaman tersebut. Kita sudah hilang arah. Artinya bahwa uh, kita berpikir bahwa kita fokus untuk terhadap masalah tersebut. Kita tidak apa namanya uh, menganggap bahwa Tuhan itu sangat jauh sekali. Dan kita menghilang visi. Iya, coba ya satu-satu. Mira, gimana? Kalau kehilangan visi di dalam Tuhan gimana?
Baik, terima kasih untuk kesempatan kita. Kalau mengenai pertanyaan apa, kehilangan visi. Jadi kalau kita kehilangan visi artinya kita tidak punya pengharapan lagi seperti yang tadi di Yohanes 5 yang cerita mengenai bisa seorang sakit selama 38 tahun ya sepertinya putus harapan untuk mau sembuh, tapi karena kasih Tuhan ia sembuh sehingga masalah yang terjadi kita tidak melihat masalah itu besar, tetapi kita melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita supaya kita tidak kehilangan visi. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita kehilangan visi di dalam Tuhan, kenapa? Ya pasti kita tidak seirama dengan Tuhan. Ya kan? Kalau kita kehilangan visi di dalam Tuhan, pasti kita tidak seirama dengan Tuhan. Akibat fatalnya apa? Kita bisa tidak diterima. Iya, percaya nggak percaya, ada ayatnya. Siapa yang tahu ayatnya? Matius 7 ayat 21 kan? Bukan mereka yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa atau mereka yang seirama dengan Bapa. Iya kan? Kayak tadi orang Farisi, oh jago. Orang Yahudi itu mereka jago dalam hal agama. Benar nggak? Tapi ternyata ketika diajak ikut Yesus, Yesus tunggu dulu ya, saya mau pergi kubur dulu. Ya, saya mau pergi dulu. Banyak konteksnya kan? Kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Karena dia lupa bahwa mengikut Yesus itu, Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Artinya ya kalau di dalam Kristus itu, ya kita wajib hidup sama seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Lalu yang kedua, tadi banyak orang yang ikut Yesus kan, itu di Injil Yohanes. Kenapa mereka ikut Yesus? Kenapa? Karena mereka sudah kenyang. Iya kan? Urusan perut. Bukan karena mau mendengar Yesus dan mau meneladani apa yang sudah Yesus sampaikan kepada mereka. Makanya kita diwaspadai dengan Matius 27 ayat 21 kan? Bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Tapi mereka lah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Atau mereka lah yang memiliki dan berjalan di dalam visinya Bapa. Gitu. Kehidupan tanpa visi adalah kehidupan yang tidak mulia. Ada yang catat tadi itu? Itu bisa jadi apa? Apa namanya? Slogan. Iya, benar nggak teman-teman? Nah, kalau menurut Pak Daniel gimana Pak? Dari yang Bapak sudah dengarkan, ada nggak yang Bapak mau sampaikan? Itu kalau kehilangan visi itu sangat berbahaya sekali itu. Dia berlawanan sama Tuhan ya. Bertentangan. Sangat-sangat bahaya itu. Orang yang kalau menurut saya itu bertentangan sama
Tuhan jadi berbalik, jadi istilahnya masih mungkin masih kedagingan apa begini, bahaya tuh orang yang tidak itu sesuai dengan Tuhan, ajarannya dia pental semua, itu semuanya pental. Jadi istilah kasarnya dia ke sini ke sono, ke sini ke sono, gitu ya, kehilangan visinya kalau menurut pendirian saya tuh. Menurut saya. Ya, oke. Ada yang menarik. Teman-teman punya visi apa di dalam Tuhan? Coba satu-satu sampaikan. Visinya apa di dalam Tuhan? Ada nggak? Kalau saya visinya di dalam Ayo, Tuhan nggak itu, apa-apa. Kenapa? kalau saya visinya selalu saya supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Visi saya. Lebih dekat lagi, Iya. terus mendalam, terus tiap hari baca Alkitab, doa, apa semuanya, dengar renungan, apa. Itu visi saya tiap hari itu. Yang lain? Uang memang orang butuh uang, cuman kalau saya doa gitu saya nggak pernah sebutin uang saya. Tuhan lebih tahu. Saya beri kesehatan benar, minta keluarga sehat benar. Kalau uang jarang saya, jarang minta uang supaya Oke. Mbak. Kalau Mas Yandri, visinya apa? Ingin berjumpa dengan Oke. Yuli, visinya apa? Dimuliakan bersama Kristus. Oke, Yanti? Menjadi murid yang benar. Oke, Mira? Berjumpa dengan Tuhan. Oke, Bu Seni? Bu Seni monitor? Wenda? Wenda monitor, Wenda? Oke, teman-teman. Ya Wenda, visinya Wenda di dalam Tuhan apa? Untuk mengikut Tuhan. Iya, teman-teman. Jangan lupa rumah kita bukan di sini ya. Ada yang mau tinggal di sini, di bumi? Bawa aku ke sana. Sementara hidup Jar aku setia. Visi kita apa? Visi kita itu sampai di rumah Bapa. Amin. Itu visi kita. Iya. Kan rumah kita bukan di sini. Ya, tapi sepanjang perjalanan kita ke rumah Bapa, jangan kehilangan visi itu. Ketika kita punya visi sampai di rumah Bapa, harus ikuti jejak Yesus. Harus ikuti Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan lagi terikat dengan apapun di bumi ini. Jangan terikat oleh apapun di bumi ini. Kedua, hidup seperti Yesus hidup. Yohanes 2 ayat 6. Udah benar ya? Udah benar itu 1 Yohanes 2 ayat 6 ya? Saya tidak baca tapi saya ingat itu. Barang siapa yang berkata ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Karena bahaya ya, dikatakan katanya dia mengikut Yesus, tapi pas disuruh Yesus satu hal lagi yang kurang, pergilah jual semua yang kau miliki,
bagi-bagikan kepada orang miskin lalu ikut aku, ternyata hatinya tidak rela. Itu artinya terikat terhadap apa yang dimilikinya. Nah, apa yang mengikat hati kita? Iya kan? Kalau ada yang berkata, Pak, kan aku bukan orang kaya, Pak. Tapi aku tiap hari nggak bisa, Pak, kalau nggak nonton YouTube 2 jam atau nonton TikTok atau drama, nggak bisa, Pak, aku. Iya, ya ada hal-hal yang dia tidak bisa tinggalkan dalam hidupnya. Tidak bisa, Pak, kalau nggak ketemu dengan teman-teman yang biasa gosip-gosipin orang, ya. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi teman-teman tadi disebutkan juga ya Wahyu 2 ayat 4 ya, bahwa karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, maka aku mencela engkau. Ya. Jadi teman-teman, kadar kita di hadapan Tuhan itu benar-benar harus semakin bertambah-tambah di dalam kecintaan kita akan Tuhan. Ada teman-teman yang mau sampaikan sesuatu? Ya, Pak. Dari apa yang disampaikan mentor sama saya, ada yang mau ditambahkan atau mau meneguhkan? Silakan Mas Yandri. Ya, Pak, saya hanya ingin bertanya mengenai dengan, kali ini bukan pertanyaan sih, tapi kalau menurut saya yang Yohanes 5 ayat yang ke-6 ini kan Yesus bertanya kepada orang sakit tersebut, maukah engkau sembuh? Kalau menurut saya ayat yang ke-7 ini jawabannya orang sakit tidak salah, karena dia jawab sesuai dengan apa yang keadaan dia. Sebab kita tahu bahwa dia sudah menderita 38 tahun lamanya. Jadi dia jawab sesuai dengan apa yang dengan keadaan sebab mustahil untuk menjawab ya saya mau sembuh. Maksudnya seperti apa, Pak? Silakan Bapak mentor. Ya, pertanyaan itu pertanyaan sederhana sebetulnya. Pertanyaan sederhana yang cukup dijawab juga dengan sederhana. Karena pertanyaan ya atau tidak misalnya, paling sederhana kan yes or no question. Mau atau tidak mau. Kamu mau makan? Mau. Ya. Tidak mau. Misalnya begitu ya. Tapi ketika pertanyaan diajukan hal yang sederhana, jawabannya itu kalau saya lihat rumit, jawabannya rumit ini. Ya. Maka sangat mungkin bahwa orang ini sudah mulai kehilangan visinya. Ya, visi mula-mulanya itu cuma mau sembuh. Sehingga kalau ada orang tanya, mau sembuh, oh mau sekali gitu. Mau sekali. Ya. Tapi jawabannya bukan mau. Pertanyaannya mau. Kalau Mas Yandri ditanya, Mas Yandri mau makan? Mau. Gitu ya. Mas Yandri mau pergi? Mau. Gitu ya. Tidak mau kan sederhana. Mau tidak mau kok. Tapi ketika pertanyaan sederhana, jawabnya rumit, berbelit, maka pikiran orang itu pun rumit berbelit gitu. Sederhana karena apa yang diungkapkan di mulut itu dari hati, asalnya dari hati gitu. Ya, sederhana. Jadi kalau kita juga berhubungan dengan orang lain, ya kita bisa melihat orang itu dari apa yang disampaikan. Ketika orang ini menyampaikannya berbeda, ya yang disampaikan adalah seolah-olah dia mau berargumentasi kan. Apa Tuhan nggak lihat? Nah misalnya gitu ya. Apa Tuhan nggak lihat nih? Nggak ada loh orang yang bantu saya masuk ke kolam itu.
kalau airnya bergoncang. Dan ketika dia ngomong, sementara aku menuju ke kolam itu, artinya apa? Saya bisa sih sendiri, karena yang lumpuh cuman kakinya, dia masih bisa, gitu ya, untuk merayap, merangkak, berguling, gitu misalnya. Bisa, cuma pelan nih, kan gitu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi orang ini lebih banyak berkeluh kesah untuk menunjukkan bahwa dia layak dikasihani, dan itu menjadi jawaban kenapa dia ada di situ, yang kemudian Tuhan Yesus nggak menanyakan lagi visinya, karena udah pasti orang itu sudah kehilangan visi 38 tahun, ya 38 tahun. Dan kalau udah begitu, mungkin dia juga udah malas, dia udah malas gerak. Karena apa? Percuma gitu, percuma aku ke sana juga, orang lain lebih cepat, ya, orang lain lebih cepat. Jadi orang ini sudah kehilangan visi, sudah kehilangan semangat, dia hanya tunggu di situ, menunggu belas kasihan orang, gitu. Kalau buat saya sih begitu. Jadi em, jawabannya bisa bisa dilihat tidak salah kalau kita juga sering melihat atau sering menggunakan banyak alasan ketika ditanya. Tapi kalau ditanya itu jawabannya lugas, ya, lugas, tegas, nggak usah banyak mikir. Ini kan ruwet, jawabannya ruwet. Mencari pembenaran, nah gitu ya. Jawabannya mencari pembenaran. Kenapa datang ke kantor terlambat? Oh iya, tadi macet sih Pak. Loh, di Jakarta mana nggak macet? Ya berangkat lebih pagi lah. Nah kan sederhana kan? Ya, sederhana. Berangkat lebih pagi gitu. Nah, tapi kalau orang biasa mencari alasan macam-macam. Yang hari ini macet, besok ban bocor, besoknya lagi, oh ada kecelakaan. Wah, ada aja terus gitu. Selalu ada alasan. Tapi yang Tuhan inginkan kan bukan itu sebetulnya. Yang Tuhan inginkan sederhana, mau atau tidak, kan begitu kalau Tuhan. Kalau mau mengikut aku, kamu harus meninggalkan semua yang melekat, ya, ya ikutlah, udah sederhana gitu ya. Sebab, aduh sebentar sebentar, saya mau ikut sih, tapi sebentar sebentar, saya mau nguburin dulu orang tua saya. Salah nggak? Jawabannya kan, oh kan nggak salah Pak, masa ngubur orang tua aja nggak boleh? Ya karena berpikirnya berpikir bukan visinya Tuhan. Oh, visinya Tuhan sederhana, gitu ya. Siap nggak gitu? Maka kita hanya sekedar diingatkan lagi, kalau mengikut Tuhan itu all out. Mengikut Tuhan itu all out. Tadi ya Pastor Lepri sempat sampaikan kan, visi kita cuma kembali ke rencana Allah semula sebelum kita rusak gitu ya dengan segala dosa ini kan, kembali ke rencana semula. Nah, sambil dalam perjalanan kembali ke sana, maka ada lagu kan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Yes, nyenangin hati Tuhan aja. Dan nyenangin hati orang tua gimana caranya? Taati aja perintah orang tua, seneng dia. Maka kan ada firman, janganlah hendaknya kamu menjadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman. Sebab kalau tidak, kamu tuh nipu diri sendiri. Kamu ke gereja aktif, pelayanan aktif, tapi kemudian nggak melakukan firman Tuhan, cuma jadi pendengar saja. Kamu menipu diri sendiri. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Yandri. Jadi mengikut Terima Tuhan kasih, Pak. menjadi rumit, nah, menjadi rumit kalau kitanya sendiri memiliki banyak banyak frame berpikir yang rumit. Tapi kalau Tuhan bilang all out, mengikut Tuhan artinya kita menyerahkan hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan, kerjakanlah. Mau maunya Tuhan. Itu jadi enteng. Mengikut Tuhan jadi tidak rumit. Semoga menjawab. Satu Pak Roni ya, kalau orang kerja ya, saya pernah dengar ya,
datang terlambat, pulang disiplin. Bagaimana tuh Pak Roni itu? Itu ada joke. Kesalahan nggak boleh 2 kali. Kalau datangnya udah terlambat, pulangnya jangan terlambat lagi gitu. Selalu orang begitu. Saya pernah nanya juga teman saya, banyak begitu. Akhirnya saya nggak naikin gaji. Datang terlambat, Pak Hari terlambat. Pulangnya jam 5, teng, beres. Tapi Iya. selalu Masa begitu. terlambat lagi, udah paginya terlambat. Selalu begitu. Benar, ada orang yang begitu. Itu kehilangan visi bukan Pak Roni? Iya, kehilangan visi. Apa sih yang dia cari di dalam pekerjaan? Dia Apa sih sangat yang dia cari? Apa cuman sekedar menunggu jam pulang gitu. Sehingga yang ditaruh di depan matanya di meja kerjanya itu cuma jam pulang, dikasih alarm gitu kan. Jadi apa kamu kerja tujuannya? Cuma nunggu jam pulang, Pak. Nah, kan visinya dia nunggu jam pulang, bukan maksud. berkarya ya. Ya. Cuman Karena ada namanya kalau kita sebut karyawan, dia itu harus membuat sebuah karya. Namanya karyawan, berkarya begitu ya. Nah, kita cari karyawan. Jangan jangan apa namanya? Pekerja yang cuma kerja tapi tidak berkarya. Kita pengen cari karyawan. betul Pak Roni. Itu maksud bosnya Tapi itu. ini ya, ada satu kesaksian. Mungkin orang melihat saya keras sekali gitu ya. Tapi sebetulnya mendidik ya. Jadi saya punya ya mungkin pernah saya saksikan di sini ya. Saya punya ponakan, anaknya cici saya kerja di tempat saya tiap hari telat. Tiap hari telat. Terus saya bicara baik-baik begitu ya. Dan saya nggak mau nih karena kita hubungannya saudara. Sehingga seolah aturan perusahaan nggak berlaku karena saudara. Maka saya ngomong dulu nih sama cici saya, sama kakak saya perempuan. Itu anaknya kan. Ci, ini saya kasih kesempatan ya. Tapi kalau terlambat lagi minta maaf ya. Saya terpaksa keluarkan. Saya pecat ini. Walaupun ponakan saya. Tapi apa yang kakak saya katakan? Didik aja. Itu anak perlu dididik. Didik aja. Ya. Sesuai dengan aturannya dididik. Saya panggil anaknya, saya bilang, ini kamu jadi sorotan karyawan lain. Karena kamu terlambat terus, yang lain nggak terlambat tuh. Oh ya siap. Ya, panggil saya kan Ya, siap saya nanti perbaiki. Nggak usah lama-lama. Nggak usah seminggu gitu. Itu 3 hari sudah terlambat lagi. 3 hari terlambat, saya langsung minta berhenti, jangan kerja di tempat saya lagi gitu. Dan itu jadi contoh, maksudnya apa? Saya tidak pilih-pilih gitu. Oh, kalau dengan saudara aturan boleh di apa namanya dilonggarkan begitu. Enggak. Itu jadi contoh saya bilang. Kalau saudara saya sendiri saya keluarkan. Ya apalagi yang bukan saudara. Ya, ada saudara aja saya disiplinkan begitu, apalagi bukan saudara. Tolong aturan main dijalankan. Itu terjadi, Pak Daniel, di tempat saya begitu. Cuman ada bosnya juga bilang gini, Pak Roni dibilang, kalau pulang tuh jangan disiplin, lu udah tahu terlambat, pulangnya sorean dikit kayak bagaimana begitu menurut bosnya. Bosnya belum pulang, bosnya masih ada di kantor. Dia jam 5 emang aturan main jam 5 tank. Dia beres-beres dia pulang. Tahu akhirnya diapain, apa dipindahin apa gimana itu. Saya kurang tahu tuh. Dipindahin bagian yang Ya dipindah. maka tidak menjadi teladan yang baik ya. Tidak menjadi teladan yang baik. Apalagi kalau aduh bilangnya anak Tuhan terus kemudian disorot karena etos kerjanya buruk. Tidak jadi kesaksian yang baik. Tidak menjadi batu loncatan tapi jadi batu sandungan. Jadi kalau kerja yang benar, orang benar jam 7 telat, datang setengah 7 telat masih jam 6 jalan. Begitu benar, namanya kerja sama orang begitu. Nggak boleh terlambat lagi, terlambat lagi, kayak disengajain gimana. Pulangnya maunya juga udah terlambat jam 5, setengah 6 kayak pulang gitu, maksudnya begitu. Kalau terlambat jauh-jauh udah jam ini,
disiplin bener kalau pulangnya katanya. Ya, Disuruh jabatannya dipindahin kayaknya ya. Pindahin ya jabatannya. Saya nggak nanya-nanya lagi, dia yang cerita, dia dengerin aja. Tuh bagi ya. orang orang Dalek kalau kerja begitu Dalek tuh, dengerin. Jangan, mesti disiplin. Iya, jangan dengerin datang terlambat, pulang disiplin. Ini kan udah pada mau lulus, Pak Roni nih. Lulus kan dicari apa yang dicari kan uang dulu dia. Ya Mas Andi? Iya, jadi berarti kalau visi kita tadi udah jelas ya, kembali kepada rancangan yang semula, artinya bahwa agar kita bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan, itu yang menjadi visi kita. Berarti kalau dalam hidup ini kita tidak menyenangkan hati Tuhan, contohnya tadi banyak ya, bekerja di kantor tapi telat gitu ya, eh, ke kampus tapi sering ya absen lah ya, di kampus tidak disiplin ya, Mas Yandri kerja, terlebih dari semuanya itu eh, dalam seluruh dalam seluruh apa yang kita lakukan ya, eh, jika bukan tolak ukurnya menyenangkan hati Tuhan atau bukan segenap kita lakukan untuk Tuhan, maka kita kehilangan visi. Kira-kira begitu ya, Pak Mentor? Gimana, Pak? Banyak Ya, karena betul. gini kan karena gini, Pak, banyak kan orang yang berkata, "Wah, aku kan sudah rajin ibadah, Pak." Aku kan udah kasih perpuluhan, Pak. Aku kan udah rajin kasih persembahan, aku udah rajin baca Alkitab, aku udah rajin ibadah, Pak. Aku tiap pagi berdoa. Nah, tapi kalau dalam prakteknya tidak seperti itu gimana, Pak? Apakah dia kehilangan visi? Perlu mungkin teman-teman bisa dijabarkan. Silakan, Iya, Pak. jadi tadi ya, melakukan apa yang kelihatan, melakukan hal-hal yang normatif, melakukan ritual-ritual keagamaan, kita kalah sama orang Farisi. Kalah jauh sama orang Farisi. Tapi kenapa Tuhan Yesus menegur orang Farisi, "Hai kamu, turunan ular beludak," begitu. Kenapa begitu? Karena mereka menipu diri sendiri kan? Ya, mereka menipu diri sendiri. Jadi kan tadi itu saya tulis ayatnya ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, pelaku firman itu orang yang melakukan dengan segenap hati gitu. Bukan hanya supaya dilihat orang. Kalau gitu kan menipu diri sendiri kan. Ya. Jadi, berdoa yang dipaksakan orang, ayo kumpul berdoa, harus berdoa sama-sama. Ya udahlah, terpaksa lah kita berdoa lah. Nah, kelihatannya berdoa, padahal hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Kita yang perlu kok misalnya. Maka eh, beribadah karena nggak enak lah hari Minggu, orang Kristen ya ke gereja, masa nggak ke gereja? Beda sama orang yang wah, satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1.000 hari di tempat lain. Wah, kenapa dikatakan Daud menjadi eh, a man after God's own heart? Ya begitu kan? Ya, kapan hari kita pernah sampaikan, waduh, ini loh orang yang kepadanya aku berkenan, karena dia betul-betul menempatkan Tuhan segala-galanya di pelataran loh. Mending di pelataran, nggak usah masuk aja, tapi kalau sudah sama Tuhan itu indah segala-galanya. Nah, orang sementara pengennya apa? Pengennya yang nggak di pelataran loh, pengennya masuk, ya kan? Ini di pelataran aja nggak apa-apa lah. Yang penting ada kehadiran Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan di situ. Sekali lagi hati-hati antara apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan, karena Tuhan melihat hati, gitu kan?
Jadi orang melakukan sesuatu kalau hanya dilihat orang atau hanya karena nggak enak, ya, beda dengan yang melakukan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tidak ada tipu daya kan? Kalau enggak kan dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Kamu nipu diri sendiri ngapain gitu, capek kan. Jadi mari kita lihat apakah kita tidak bergeser dari visi tadi, bahwa memang kita tidak ada keinginan lain kecuali menyenangkan, kecuali kita melakukan kehendaknya. Ya, mengusir setan hebat bener ya. Maka nama Yesus juga mengusir setan. Dan itu ada di dalam Alkitab juga. Orang yang mengusir gitu ya dengan nama Yesus juga. Tapi ditolak gitu. Karena hatinya nggak di situ. Dia ingin pamer aja. Gitu. Semoga bisa menambah pengertian. Amin, 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 amin. Amin ya teman-teman ya. Jadi sekecil apapun itu, mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Ibadah, Zoom, lakukanlah itu karena mau menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah itu karena kita memang mau beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dalam apapun, di kampus, di kosan, dalam pekerjaan, ingatlah lakukan semua itu. Mari kita berjuang. Ya, mari kita berjuang. Karena terbukti kalau kita memiliki visi dalam Tuhan, terlihat dari kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu ya. Yakobus 1 ayat 22 ya. Mari kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar saja. Dan tolong kami untuk tidak melihat orang lain, tapi melihat ke dalam diri kami, apa yang masih tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapak tolong kami, tegur didik ajar kami senantiasa untuk kami memperbaiki diri kami di hadapan-Mu. Memperbaiki apa yang belum benar di dalam hati kami ini, di dalam pikiran kami ini, supaya kami manis di hadapan-Mu, indah di hadapan-Mu, ya Bapa kami di surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, melalui hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Roni. Bapak, terima kasih, materaikanlah setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami, supaya sungguh benar Engkau mendapati kami terus berjuang untuk hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, ajar kami di dalam dimensi apapun itu di dalam kehidupan kami. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, perkuliahan, maupun di rumah, di kosan, di kontrakan, dimanapun kami berada di perjalanan. Bapak tolong kami supaya kami belajar untuk tidak menyakiti hati Bapa, tetapi kami belajar untuk merelakan hati kami untuk melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terus didik dan ajar kami. Ingatkan setiap kebenaran firman-Mu itu kepada kami. Engkau pula berkata bahwa Engkau akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Bila Engkau menolong kami supaya kami terus mencari Engkau bukan dengan kebenaran kami, tetapi mencari Engkau yaitu kebenaran-Mu. Bagaimana supaya kebenaran-Mu itulah yang harus menjadi perbuatan kami setiap hari. Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa urapan-Mu melalui kuat kuasa Roh-Mu menolong kami setiap hari untuk mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus yang siap diangkat ketika Kristus Putra-Mu yang tunggal datang kedua kali menjemput gerejanya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni malam hari ini.
keadaan tubuh yang agak sedikit terganggu, Bapa kami doa sepakat dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan dari flu, demam, apapun itu Bapa, Engkau angkat dari tubuh jasmaninya, dan biarlah aliran kesembuhan itu Engkau alirkan di dalam tubuh jasmaninya, dari ujung rambut sampai telapak kaki, pulih kembali sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama anak istri keluarga Engkau jaga pelihara mereka, senantiasa dalam kasih kuasa kemuliaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, dan kekuatan-Mu senantiasa menaungi mereka, dan dalam usaha bisnis hamba-Mu ini Bapa, Engkau yang bekerja, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjauhkan dari segala niat orang jahat dan dari segala rancangan si jahat, dan Engkau yang memberkati, berkembang ke kiri dan ke kanan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu dalam Zoom Discipleship datang di hadapan hadirat-Mu. Jaga pelihara kami terus dalam kebenaran firman-Mu. Didik kami terus sampai kami dijemput kembali untuk masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu bersama anak istri kami, keluarga kami, suami, seluruh keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih kuasa-Mu melingkupi kami, dan setiap kami boleh masuk diperkenan ke dalam kerajaan-Mu yang kekal, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berdoa, mengucap syukur dan menyembah Bapa di surga. Saudara yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih.